Halo semuanya. Nah, video kali ini nih khusus buat teman-teman yang lagi nyari jodoh. Sorry, buat teman-teman yang lagi nyari remote job. Kalau kalian berpikir, nyari remote job gampang mah, tinggal klik-klik, ngirim CV gitu doang. Tapi kenyataannya nggak semanis itu ya. Jadi berdasarkan pengalaman aku pribadi, nyari remote job yang decent itu mungkin bisa dibilang lebih susah daripada nyari kerjaan kantoran atau kerjaan yang biasa ya. Eits, aku nggak lagi nyoba nakut-nakutin ya. Tapi kenapa aku bilang gini itu karena ada alasannya. Jadi pertama kalau misalnya teman-teman ngapply untuk kerjaan yang biasa, kerjaan kantoran biasa, mungkin kompetisinya terbatas buat orang-orang yang tinggal di daerah situ, atau mungkin buat orang-orang yang mau direlokasi ke tempat kerja, ke lokasi kerja. Sedangkan untuk remote job itu kompetisinya jauh lebih luas. Semua orang dengan koneksi internet bisa tahu tentang lowongan kerja dan tiba-tiba kalian berkompetisi dengan seluruh orang dari berbagai belahan dunia. Nah, jadi itu yang bikin kenapa remote job itu agak sulit untuk ditemukan ya. Tapi jangan berkecil hati dulu. Jadi dari pengalaman-pengalaman aku ini, aku mau berbagi tips buat teman-teman, buat agar bisa stand out dari kandidat-kandidat yang lainnya. Pertama, jadi kita harus tahu specialty kita di bidang apa dan apa yang bisa kita tawarkan ke perusahaan tersebut. Terus kayak mana kita bisa membantu perusahaan itu biar bisa tumbuh ya. Kalau bisa sih dicermati dulu job description-nya apa, terus kita sesuaikan dengan aplikasi yang kita kirimkan ke mereka. Kalau bisa mungkin juga diikuti gaya bicara mereka. Punya bukti bahwa kita qualified atau seenggaknya mendekati. Jadi teman-teman harus punya social proof. Buat teman-teman yang LinkedIn-nya masih polos, bisa dipolish-polish dulu. Karena kita apply-nya ini remote job, biasanya employer itu butuh buat ngeliat social proof yang kita punya ya. Kalau teman-teman misalnya nggak punya website pribadi atau blog atau portofolio, seenggaknya teman-teman punya LinkedIn. Jadi jangan ragu-ragu untuk menunjukkan keahlian kita. Apply kerjaan yang sesuai dengan keahlian kita atau seenggaknya 70% matching dengan keahlian yang kita miliki ya. Ini adalah salah satu kesalahan yang paling umum buat teman-teman yang lagi nyari kerjaan remote job. Jadi jangan sampai kita ngabisin tenaga dan waktu untuk apply kerjaan yang kita tahu kita nggak bakalan keterima di situ. Apply terus dan jangan putus harapan. Selain itu juga punya catatan di mana kalian sudah apply ya. Jadi kita tahu kalau misalnya kita apply di remote job itu kebanyakan perusahaan itu nggak bakalan ngasih kabar ya keterima atau gimana nggak tahu. Jadi daripada berharap dan bawa hati, bawa perasaan terus galau-galau, mending kita teruskan aja apply, tapi juga punya catatan di perusahaan mana-mana aja kita udah apply. Dan bahkan juga kalau misalnya bisa sih link link job description-nya, terus juga segala macam detail kayak perusahaan, terus nama perusahaannya, nama jabatannya apa. Jadi misalnya kalau beruntung dan ada ada panggilan, kita bisa tahu, kita bisa pelajarin lagi job description-nya itu apa, dan kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari saat interview gitu ya. Yang terakhir, berteman dengan penolakan atau rejection. Oke, jadi saat kita apply ya, baik itu remote job atau kerjaan biasa, pasti ada di saat dimana kita ditolak ya. Jadi buat teman-teman yang dapat email penolakan, jangan bawa hati, jangan bawa perasaan, move on aja gitu ya. Jadi dari penolakan itu kita juga harus tahu mungkin ada yang kita salah atau yang kita kurang, kita perbaiki lagi di aplikasi kita yang selanjutnya dan move on aja gitu, apply aja terus, jangan sampai putus harapan. Nah itu dia tips-tips buat teman-teman yang lagi nyari remote job. Mungkin di video lain kali aku bakal ngebahas yang lebih detail lagi.
By the way, thank you for watching dan good luck buat nyari kerjaan remote jobnya. Bye.